Gasak uang nasabah 30 juta, 6 begal ditangkap. Trump klaim Amerika Serikat kuasai penuh Selat Hormuz. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 tumbuh 5,29%. Gladi parsial pasukan TNI Polri dan Paskibraka di Istana. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya kita bertemu dalam Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV dan hadir mengisi ruang informasi Anda. Selain informasi utama, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dari dalam negeri dan juga dari mancanegara. Dan bersama saya Deo Manik, inilah Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari setelah 4 bulan buron, satu dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Res PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan pelaku. Ardi, satu dari 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur, akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Tres PPA dan PPO Polda Sumsel di Semak Belukar areal perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Banyuasin. Pelaku ditangkap setelah 4 bulan buron dari kejaran petugas usai diduga melancarkan aksi bejatnya di kota Palembang bersama rekannya. Petugas menggiring pelaku ke Polda Sumsel guna proses pemeriksaan. Modus kedua tersangka dengan cara mengimingi korban jalan-jalan keliling kota Palembang menggunakan sepeda motor. Setelah korban mau, pelaku malah mengajaknya ke hotel di kawasan Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Usai kejadian, korban diminta pelaku memesan kendaraan ojek online kembali ke rumahnya. Pihak keluarga korban yang mengetahui melaporkannya ke Polda Sumsel. Baik, dapat kami sampaikan dan kami informasikan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, yang mana berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial A, di mana modusnya adalah korban pada saat dijemput oleh seorang temannya, kemudian ditinggalkan pada 2 tersangka ini. Kemudian 2 tersangka ini dengan menggunakan sepeda motor membonceng korban menuju sebuah hotel di kawasan Sukarami, Palembang. Saat ini pelaku Ardi diamankan di Polda Sumsel, sedangkan 1 tersangka lainnya atas nama Denny masih berstatus daftar pencarian orang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdit Jatantras Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang menyasar uang nasabah bank sebesar 30 juta di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas menindak tegas kedua pelaku karena melawan petugas saat penangkapan. Inilah detik-detik aksi perampokan nasabah bank di salah satu tempat makan di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Uang sebanyak 30 juta yang dibawa korban berinisial RH ini melayang di gondol para pembegal. Subdit Jatantras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan para pelaku di dalam bus saat pelaku melarikan diri. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, dalam aksinya para pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga melakukan pembacokan. 2 dari 6 pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kami menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan video viral tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana korban mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tangan juga luka bacok, dibacok oleh
pelaku, kami sampaikan bahwa 6 orang pelaku sudah kami lakukan penangkapan dari Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya terhadap 2 orang pelaku karena keduanya melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, maka kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua tersangka tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-6 pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan modus serupa. Saat ini ke-6 pelaku dibawa petugas ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja proyek yang tertimpa beton drainase di Jalan DI Panjaitan berhasil dievakuasi pada Minggu sore 9 Agustus 2026. Sebanyak 25 personil penyelamat Sudin Gulkarmat Kota Jakarta Timur diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Peristiwa terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB saat para korban sedang melakukan pekerjaan drainase. Tiba-tiba beton drainase roboh dan menimpa kedua pekerja. Rekan korban kemudian melapor ke ambulan PK3D. Namun karena terkendala dalam proses evakuasi, PK3D langsung meminta bantuan kepada Sudin Gulkarmat Jakarta Timur. Sebanyak 25 personil penyelamat Sudin Gulkarmat Kota Jakarta Timur diterjunkan untuk mengevakuasi korban. 2 pekerja berhasil dievakuasi berkat kolaborasi antara tim Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dan ambulan PK3D. Kedua korban berhasil selamat dan langsung dapat penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Diduga aksi penganiayaan ini akibat pelaku salah sasaran dan video aksi kekerasan ini viral di media sosial. Video amatir ini memperlihatkan aksi penganiayaan terhadap PA, gadis berusia 17 tahun di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Korban dijambak dan dipukul oleh terduga pelaku berinisial RI saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba di rumah korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di lengan dan punggung serta benjol di kepala. Korban lalu melaporkan kejadian ke Polresta Goa. Diduga aksi penganiayaan ini akibat pelaku salah sasaran. Dianiaya oleh seseorang dengan inisial R yang terjadi pada hari ini di Dusun Lembang Parang, Kecamatan di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Alhamdulillah kami sudah melakukan visum et repertum di rumah sakit. Kemudian ada bukti video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan mendalami motif dan menyelidiki penyebab pasti penganiayaan. Kejadian kekerasan terhadap anak atau penganiayaan saat ini telah dilakukan langkah-langkah penyelidikan berupa pertama, menerima laporan polisi dari pihak kuasa ataupun pihak dari korban yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur itu kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Didesak menikah, seorang pria yang sudah beristri nekat membunuh selingkuhannya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban kemudian digantung pelaku di pintu kamar mandi rumah kontrakan agar dikira korban bunuh diri. Pria berinisial A ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan wanita berinisial R di salah satu rumah kontrakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan warga yang menemukan korban tewas dalam kondisi gantung diri di rumah kontrakannya pada 9 Mei lalu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian menemukan kejanggalan. Meski kondisi tergantung,
namun kaki korban masih menyentuh lantai rumah kontrakan. Dari serangkaian penyelidikan, polisi menemukan petunjuk dari ponsel korban yang masih menyimpan jejak percakapan dengan pelaku yang mengajak bertemu korban di salah satu minimarket. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan pada 1 Agustus. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara dicekik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi wanita selingkuhannya itu karena didesak menikah. Korban juga kerap meneror keluarga korban melalui media sosial. Pelaku yang kesal kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara mengajaknya bertemu di rumah kontrakan korban, lalu kemudian menghabisi nyawanya. Di mana peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 sekira pukul 14.30 WIB. Dan saat itu, petugas menerima informasi mengenai ditemukan seseorang perempuan tanpa identitas dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kontrakan. Yang pada awalnya korban ditemukan dalam posisi seperti orang yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Petugas Polsek Pasar Kemis kemudian berkoordinasi dengan unit identifikasi Polresta Tangerang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, petugas belum menemukan tanda-tanda kekerasan secara kasat mata, namun penyidik menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya posisi tubuh korban yang ditemukan dalam keadaan tergantung, tetapi telapak kaki korban masih menyentuh lantai. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Akibat perbuatannya, tersangka bakal diancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dibakar api cemburu, pemirsa, seorang pemuda nekat menyayat leher teman pria mantan pacar di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, petugas menangkap pelaku dalam waktu singkat. Beginilah detik-detik pelaku mendatangi tempat bekerja korban di kawasan Margonda. Pelaku datang dan menyayat leher korban hingga mengalami luka serius. Berbekal rekaman CCTV, unit Jatantras Daresmo Polres Metro Depok dalam waktu singkat menangkap pelaku. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur lantaran melawan saat penangkapan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Depok AKP Erwin mengatakan motif pelaku karena cemburu melihat mantan kekasihnya V mengobrol dengan korban di tempat kerja V yang bersebelahan dengan tempat kerja korban. Modusnya adalah yang pertama karena cemburu ya. Si pelaku ini cemburu, dia punya pacar yang namanya inisialnya V, bekerja sebagai karyawan pemprek. V ini pacaran dengan korban, sehingga yang membuat pelaku ini jadi cemburu. Terus tiba-tiba pelaku ini datang malam hari pukul 22.00. Saat itu antara si perempuan ini bekerja sebagai karyawan pemprek, pacar barunya bekerja sebagai karyawan nasi pecel pincuk ya. Mereka bersebelahan itu. Pada saat warungnya sudah tutup, si korban ini datang ke tempat pempek. Mereka ngobrol berdua. Itu sudah tutup. Dan inisial pelaku ini mengintip dari sela-sela pintu. Pacarnya dengan si korban ini sedang ngobrol. Sehingga dia gedor. Tapi mereka tidak ada jawaban dari dalam. Sampai 2 kali digedor, yang kedua agak keras. Terus perasaan si cewek sama si korban ini tidak enak. Selanjutnya si korban ini pun pulang ke sebelah, ke warung pecel. Setelah warung pecel dia masuk,
dia tutup. Ada yang menggedor agak keras. Tiba-tiba korban ini membuka rolling door. Setelah rolling door dibuka, tiba-tiba ada yang menarik langsung mengarahkan pisau dan mengarah ke lehernya di sini. Seketika itu pula pelaku langsung melarikan diri. Itu tergambar dari CCTV yang ada di Kasih Pecel. Akibat luka sayatan di leher, korban mendapatkan 13 jahitan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga depresi karena menderita penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, seorang lansia ditemukan tewas mengenaskan usai terjun bebas dari lantai 12 kamar apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik terjatuhnya seorang pria lansia di pelataran sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban langsung tak sadarkan diri dan tewas seketika usai terjatuh di pelataran. Dari hasil olah TKP yang dilakukan petugas kepolisian, korban diketahui berinisial HT, pria lansia berusia 64 tahun yang tinggal bersama anak dan istrinya di sebuah kamar di Tower B, lantai 12 apartemen Mediterania, Lagun Residence. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah menuturkan, dari keterangan pihak keluarga, korban menderita penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Diduga korban mengalami depresi sehingga nekat mengakhiri hidup dengan cara terjun dari jendela di lantai 12 kamar apartemen. Akibat kejadian tersebut, korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan patah tulang. Itu terjadi sekitar pukul 7, yang mana ditemukan tergeletak di lantai bawah. Inisial korban HT, di lantai 12. Itu luka-lukanya kalau kita lihat itu pada gambarnya itu ada luka lutut maupun di kepala. Karena masih dipastikan dulu untuk di rumah sakit untuk dilakukan, mungkin dari keluarga korban bisa meminta untuk bisa diotopsi atau tidak nanti. Keterangan dari keluarganya ini memiliki riwayat penyakit liver yang bertahun-tahun. Sudah terinformasi juga dari keluarganya ini mengalami depresi. Dan juga ada hasil CCTV bahwa korban menjatuhkan diri. Sementara ini dugaan korban bunuh diri. Usai identifikasi, jasad lansia naas itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari aksi pencurian spion mobil yang terjadi di Taman Wisma Asri 1 Jalan Delima 5 pada 10 Agustus 2026. Terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor, diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian spion mobil kembali terjadi di Taman Wisma Asri 1, Jalan Delima 5 RW 06 pada Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 04.10 waktu Indonesia Barat. Aksi ini disebut sudah kedua kalinya terjadi. Warga pun diminta untuk lebih waspada, terutama saat memarkir kendaraan di luar rumah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor, diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata menembak 2 orang warga di Festival Lembah Baliem yang berlangsung di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibatnya 2 warga sipil mengalami luka tembak. Festival Lembah Baliem yang digelar setiap setahun sekali ini mendadak mencekam setelah terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi acara. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan juga wisatawan asing ini berhenti seketika. Aparat gabungan yang berada di lokasi melakukan pengamanan terhadap tamu VIP dan juga masyarakat di sekitar. Arah tembakan diketahui berasal dari pintu masuk festival dan mengenai 1 mobil yang hendak masuk ke lokasi acara. Akibat kejadian ini 2 warga sipil terkena tembakan dan dilarikan ke Rumah Sakit Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah aparat melakukan olah TKP, ditemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar TKP, dan pelaku penembakan adalah kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Berdasarkan hasil pendalaman awal
dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Ndugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan informasi serta memeriksa dan menganalisis keterangan maupun barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah Walesi dan Kabupaten Jayawijaya, untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah tantangan keamanan dan kondisi geografis yang sulit di Papua Tengah, prajurit Korps TNI Habema kembali menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan menyelamatkan seorang warga yang membutuhkan pertolongan di distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya. Pemirsa, evakuasi dilakukan menggunakan helikopter untuk memastikan warga mendapatkan penanganan dan perlindungan. Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan prajurit Korps TNI Habema saat melaksanakan tugas pengamanan di distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Saat melaksanakan patroli wilayah, prajurit menemukan seorang warga yang membutuhkan pertolongan dan penanganan lebih lanjut. Melihat kondisi tersebut, prajurit melakukan langkah evakuasi demi memastikan warga tersebut memperoleh keselamatan dan akses penanganan. Meski dihadapkan pada medan yang berat dan kondisi wilayah yang menantang, evakuasi tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kecepatan dan keselamatan. Misi kemanusiaan ini dilaksanakan menggunakan 2 unit helikopter Bell yang diterbangkan dari wilayah operasi menuju distrik Sugapa. Sebanyak 11 personil Korps TNI Habema dilibatkan dalam proses evakuasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman dan lancar. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Gempa 7,4 magnitudo rusak katedral bersejarah di Kolombia. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Simpo TV. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Angkatan Laut Amerika Serikat kini menguasai sepenuhnya Selat Hormuz. Trump menyebut jalur pelayaran strategis tersebut sudah terbuka, namun akses menuju Iran masih dibatasi. Berbicara kepada jurnalis di Washington DC, Trump menyatakan Amerika Serikat masih mengizinkan kapal tertentu melintas di Selat Hormuz. Namun kapal yang menuju Iran disebut tidak diizinkan melintas. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear. But we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers.
They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. So we'll see what happens. But they've been bad for, they say 47, it's actually 50 now. 47, they've been saying it for 3 years. But for 50 years, they've been the bully of the Middle East. What they've done is terrible. They've killed hundreds of thousands of people. They've killed people, they've wounded and maimed people with the legs, the arms, with the roadside bomb is their bomb. They're very proud of it. And now they're paying a price. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketegangan terkait status Selat Hormuz. Sementara itu, Trump juga mengklaim Iran kini menghadapi tekanan ekonomi berat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyindir Washington dengan mengibaratkan negosiasi kedua negara seperti gulat dengan babi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, melontarkan pernyataan tajam terhadap Amerika Serikat dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada hari Senin waktu setempat. Baqai mengibaratkan upaya bernegosiasi dengan Washington seperti gulat dengan babi. Menurutnya, dalam situasi seperti itu, terkena lumpur menjadi bagian dari pertarungan yang dipaksakan. Pernyataan tersebut merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengibaratkan negosiasi dengan Iran seperti permainan catur. Trump menyebut Washington saat ini masih melakukan negosiasi secara terbatas dengan Teheran, sambil menilai proses tersebut sebagai permainan strategi antara kedua pihak. Baqai kemudian mengambil perumpamaan Trump tersebut dan menyebut Iran sebagai pemain catur profesional. Pernyataan ini muncul di tengah saling bantah antara Teheran dan Washington mengenai status perundingan. Trump sebelumnya mengatakan negosiasi dengan Iran akan kembali berlangsung, namun Teheran berulang kali membantah bahwa perundingan langsung telah dimulai. Selain isu nuklir dan hubungan bilateral, Iran dan Oman juga terus membahas persoalan pelayaran di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan dan energi terpenting di dunia. Ketegangan di kawasan ini berdampak langsung terhadap keamanan pelayaran dan pasokan energi global. Hingga kini belum ada kesepakatan final yang dapat mengakhiri kebuntuan antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pusat perbelanjaan di kota Makeva, Republik Rakyat Donetsk, mengalami kerusakan akibat serangan yang dilaporkan dilancarkan Ukraina. Pemirsa, petugas Komite Investigasi Rusia langsung memeriksa lokasi, termasuk mendokumentasikan puing bangunan dan fragmen drone yang ditemukan di sekitar titik ledakan. Kerusakan terlihat di sejumlah bagian pusat perbelanjaan di Makevka, Republik Rakyat Donetsk, setelah serangan yang disebut terjadi pada malam hari. Petugas Komite Investigasi Rusia terlihat mengambil foto dan memeriksa bagian bangunan yang rusak. Petugas juga menemukan fragmen yang diduga berasal dari drone serang jenis fixed wing buatan luar negeri. Sejumlah fasilitas penyimpanan dan mobil yang berada di sekitar lokasi ledakan turut mengalami kerusakan. Petugas mengatakan informasi terkait tingkat kerusakan dan jumlah korban masih dalam proses verifikasi. Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, menyatakan serangan terjadi pada malam hari dari Minggu hingga Senin. Ia menyebut salah satu toko peralatan besar di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Pasca serangan, akses lalu lintas di sebagian jalan utama Makevka ditutup. Penutupan berlaku di Jalan 250 Anniversary of Donbass Avenue, mulai dari jembatan di atas sungai Smolyanka hingga checkpoint Chaikinsky. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, Kiev berulang kali membantah menyerang warga sipil maupun target sipil. Serangan ini terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Moskow melancarkan operasi militer setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Moskow menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjamin status khusus kedua wilayah, serta mendorong Ukraina untuk menyatakan diri netral dan tidak bergabung dengan NATO. Sementara itu, Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai invasi. Pemerintah Ukraina kemudian memberlakukan darurat militer dan mobilisasi umum, sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia. Pemirsa, getaran kuat membuat sejumlah bangunan rusak dan runtuh. Sedikitnya 111 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Momen menegangkan terekam saat gedung Villa 1 di pusat kota Pereira, Kolombia tiba-tiba runtuh akibat gempa bumi. Dalam rekaman, bangunan terlihat ambruk dan menimbulkan kepulan debu tebal. Sejumlah pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi langsung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo ini mengguncang sejumlah wilayah di bagian barat Kolombia, termasuk Pereira, Manizales, dan Cali. Menurut layanan geologi Kolombia atau SGC, gempa terjadi pada 10 Agustus dengan epicentrum di San Jose de Palmar, wilayah Chocó. Gempa berada di kedalaman sekitar 103 km dan menjadi gempa terkuat yang tercatat di Kolombia dalam 1 dekade terakhir. Sementara itu di salah satu rumah sakit, sejumlah pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung. Mereka kemudian mendapatkan perawatan di trotoar karena bangunan dikhawatirkan tidak lagi aman untuk digunakan. Warga juga turun langsung membantu petugas darurat membersihkan puing-puing bangunan. Tim penyelamat masih menyisir sejumlah lokasi untuk mencari kemungkinan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan. Menurut layanan geologi Kolombia, pusat gempa berada di San Jose del Palmar, wilayah Chocó. Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah dan memicu kerusakan di berbagai daerah. Berdasarkan pembaruan pemerintah Kolombia, gempa tersebut telah menyebabkan 111 orang meninggal dunia dan 87 orang terluka. Selain itu, sekitar 1.575 rumah mengalami kerusakan, sementara 61 bangunan dilaporkan runtuh. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi runtuhan bangunan dan gempa susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari gempa bumi dahsyat yang berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia pada Senin pagi. Pemirsa, getaran kuat menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk pada Katedral Basilika Metropolitan Bunda Maria Rosario di kota Manizales. Rekaman video menunjukkan momen dramatis saat gempa mengguncang katedral di tengah pelaksanaan misa. Pastor Hugo Armando Galvez terlihat berpegangan pada salah satu pilar, sementara bangunan berguncang kuat di sekitarnya. Getaran gempa juga menyebabkan salah satu menara katedral terlihat miring. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan bangunan bersejarah dan masyarakat di sekitarnya. Menurut survei geologi Kolombia atau SGC, pusat gempa berada di Departemen Chocó di bagian barat Kolombia. Getaran kuat dirasakan di sejumlah kota termasuk Cali, di mana kerusakan pada beberapa bangunan juga dilaporkan. Laporan awal pihak berwenang menyebut hingga 20 orang meninggal dunia akibat gempa. Sementara itu, otoritas maritim Kolombia menyatakan tidak ada ancaman tsunami di sepanjang pantai Pasifik. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo ini dilaporkan sebagai salah satu gempa terkuat yang dirasakan di Kolombia dalam 1 dekade terakhir. Pihak berwenang terus melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan dan memantau kemungkinan gempa susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga kota Nicolasi, Sisilia, Italia membersihkan abu vulkanik yang menyelimuti jalanan dan mobil setelah aktivitas Gunung Etna kembali meningkat. Material vulkanik terbawa angin dan menyebar ke permukiman di lereng selatan gunung berapi tersebut. Rekaman video menunjukkan warga menyapu lapisan abu hitam yang menutupi jalan dan membersihkan endapan abu dari mobil yang terparkir. Material yang jatuh tidak hanya berupa abu tetapi juga lapilli, yaitu fragmen kecil batuan vulkanik. Qua resistiamo, nonostante siamo abituati alla cenere che cade, è sempre una sorpresa svegliarsi e trovare la macchina piena di cenere. Comunque fa parte anche del vivere sotto un vulcano attivo, diciamo c'è una certa poesia. Meno poetico è uscire la mattina con la scopa e pulire macchine e strada.
Per il resto siamo abituati e andiamo avanti. Bagi warga yang tinggal di sekitar Etna, membersihkan abu vulkanik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun material vulkanik tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah yang harus mengumpulkan dan membuang abu dari berbagai ruas jalan. Dall'emergenza alla consuetudine con la ricaduta di sabbia vulcanica che chiaramente comporta una serie di difficoltà per i cittadini e anche per l'amministrazione che deve occuparsi della raccolta, soprattutto quella della sede stradale che va poi conferita in discarica, mentre per l'altra, quella raccolta dai cittadini nei propri cortili, quindi molto più pulita, può essere utilizzata e riutilizzata per altri scopi. Gunung Etna yang dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Eropa mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Letusan disertai semburan abu vulkanik dan air mancur lava yang memengaruhi sejumlah wilayah di sekitarnya. Aktivitas Etna juga berdampak pada operasional bandara Catania Fontana Rossa. Abu vulkanik memengaruhi wilayah udara di sekitar bandara sehingga kedatangan pesawat ditangguhkan hingga pukul 17 waktu setempat. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung dan kondisi cuaca. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penemuan arkeologi bawah laut mengungkap bangkai kapal Romawi berusia sekitar 2100 tahun di lepas pantai Sisilia, Italia. Bangkai kapal ditemukan bersama ratusan ampora kuno yang diduga pernah digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas. Rekaman memperlihatkan tim penyelam berangkat menggunakan kapal dari Mazara del Vallo sebelum turun ke dasar laut untuk meneliti situs penemuan. Di dasar laut, ratusan ampora atau kendi tanah liat kuno lihat berserakan di sekitar sisa-sisa bangkai kapal. Seorang penyelam juga terlihat berenang melintasi bangkai kapal yang terendam. Bangkai kapal ditemukan sekitar 3 mil dari Mazara del Vallo, pada kedalaman 46 meter di bawah permukaan laut. Penemuan ini terungkap setelah pihak berwenang menerima informasi mengenai keberadaan bangkai kapal tersebut. Menteri Kebudayaan Italia Alessandro Giuli menyebut penemuan ini sebagai salah satu penemuan arkeologi bawah laut paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil awal, kapal tersebut diperkirakan berasal dari antara abad kedua hingga pertama sebelum Masehi. Pada masa itu, ampora banyak digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang, termasuk anggur. Para peneliti kini terus mendokumentasikan dan mempelajari bangkai kapal untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai usia, muatan, dan sejarah perjalanannya. Penelusuran juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jalur perdagangan kuno di kawasan Mediterania yang kemungkinan pernah dilalui kapal tersebut. Sementara itu, pihak berwenang Italia menyiapkan langkah perlindungan terhadap situs arkeologi bawah laut ini agar bangkai kapal dan artefak di sekitarnya tetap terjaga untuk penelitian lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari surutnya air sungai Danube di Slovakia mengungkap bangkai kapal era Perang Dunia Kedua yang telah tenggelam lebih dari 8 dekade. Bangkai kapal Wotan kini kembali terlihat di permukaan setelah level air sungai turun drastis akibat kekeringan dan suhu ekstrim. Bangkai kapal Wotan kembali muncul di permukaan sungai Danube dekat Medvedov, Slovakia Selatan. Bagian lambung baja kapal yang telah berkarat tampak menonjol dari perairan dangkal di dekat perbatasan Slovakia dan Hungaria. Sejumlah perahu masih terlihat melintas di sekitar bangkai kapal yang kini mudah terlihat akibat surutnya air sungai. Menurut perusahaan pengelola air Slovakia, Wotan tenggelam pada September 1944. Kapal yang saat itu berlayar ke arah hulu menabrak ranjau magnetik yang dijatuhkan pasukan sekutu dalam operasi Gardening. Wotan dibangun di Linz, Austria pada 1929. Kapal ini awalnya digunakan untuk mengeruk endapan pasir dan kerikil serta membantu menjaga jalur pelayaran di Sungai Danube. Dalam Perang Dunia Kedua, kapal tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan militer Jerman, termasuk dalam tugas mendeteksi ranjau. Surutnya air Danube juga mengungkap sejumlah sisa perang lain di sepanjang aliran sungai. Di Slovakia, otoritas sebelumnya menemukan dan memindahkan ranjau Inggris yang belum meledak dengan bobot sekitar 700 kg. Sementara di Serbia, puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam era Nazi juga kembali terlihat. Kapal-kapal tersebut sengaja ditenggelamkan pasukan Jerman pada 1944 saat mundur dari serbuan pasukan Uni Soviet.
Beberapa bangkai kapal di Serbia diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Di wilayah lain surutnya Sungai Danube bahkan mengungkap temuan dari masa yang jauh lebih lama, termasuk tulang mamut di Bulgaria dan sepeda motor militer Jerman di Hungaria. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa dan mengalir melalui atau berbatasan dengan 10 negara. Kekeringan parah dan suhu tinggi yang melanda Eropa Tengah dan Timur dalam beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Danube turun drastis. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayaran, tetapi juga membuka kembali jejak sejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di dasar sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah sinkhole raksasa tersembunyi di pegunungan Guizhou, Tiongkok Barat Daya, dikenal dengan nama Huaga Tiangkeng. Lubang raksasa tersebut membentuk cengkungan berdinding terjal dengan kedalaman mencapai 300 meter. Rekaman drone memperlihatkan dinding batu kapur terjal Huaga Tiangkeng yang menurun tajam menuju bagian dasar yang dipenuhi vegetasi. Pepohonan dan rerumputan terlihat menutupi dasar sinkhole. Sejumlah kambing dan seekor sapi juga terlihat merumput di sekitar bagian tepian yang berbatu. Skala sinkhole terlihat jelas dari udara dengan bukaan yang membentang di antara pegunungan di sekitarnya. Dalam bahasa Mandarin, Tiangkeng berarti lubang langit. Istilah ini merujuk pada cekungan raksasa berdinding terjal yang umumnya terbentuk di kawasan batuan karbonat. Menurut UNESCO, Tiongkok memiliki sekitar 2/3 dari kurang lebih 300 Tiangkeng yang telah teridentifikasi di seluruh dunia. Tiangkeng terbentuk selama jutaan tahun ketika air mengikis batuan yang mudah larut dan membentuk sistem gua serta aliran air bawah tanah. Seiring waktu, atap gua bawah tanah yang berukuran sangat besar dapat runtuh, membentuk cekungan raksasa di permukaan. Pemerintah kota Liu Panshui mengklasifikasikan Huaga Tiangkeng sebagai dolina runtuhan raksasa. Sinkhole ini terbentuk pada batuan karbonat yang berasal dari periode karbon tengah dan karbon atas. Huaga Tiangkeng memiliki kedalaman antara 200 hingga 300 meter, dengan bukaan terpanjang mencapai sekitar 700 meter. Luas mulut sinkhole diperkirakan mencapai sekitar 354.900 meter persegi. Pemerintah Liu Panshui menyebut, bukaan tersebut sebagai yang terbesar dari jenisnya di Tiongkok dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Huaga Tiangkeng berada di kawasan kars luas di Guizhou dan Tiongkok Barat Daya. Kawasan ini terbentuk akibat proses erosi air terhadap batuan yang mudah larut selama jutaan tahun hingga menciptakan gua sistem air bawah tanah dan cekungan raksasa berdinding terjal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ratusan warga dan perantau Meksiko merayakan 170 tahun tradisi Danza de la Pluma di Osaka. Pemirsa, tarian warisan masyarakat Zapotec ini tak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga menjadi ingatan sejarah masyarakat, adat dari generasi ke generasi. Iringan musik tradisional dan gerakan tari memeriahkan Santa Ana del Valle, Oaxaca, Meksiko, saat warga merayakan 170 tahun Danza de la Pluma. Anak-anak hingga orang dewasa tampil mengenakan pakaian tradisional dan hiasan kepala khas. Perayaan ini dihadiri perwakilan dari 8 komunitas, termasuk anak-anak keluarga Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat. Sejumlah penari muda bahkan kembali ke Oaxaca untuk menjalani komitmen selama 3 tahun sebagai penari, sekaligus mengenal lebih dekat daerah asal orang tua mereka. Salah satunya Adier Gutierrez yang mengaku bangga dapat menjadi salah satu tokoh utama dalam tarian tersebut, yakni Moctezuma. Bagi masyarakat Zapotec, Danza de la Pluma memiliki makna religius dan politis. Tarian ini menggambarkan peristiwa penaklukan Meksiko oleh Spanyol dari sudut pandang masyarakat adat dengan tokoh seperti Moctezuma dan Hernán Cortés. Tradisi ini juga menjadi bukti bahwa migrasi tidak selalu memutus hubungan masyarakat dengan daerah asalnya. Musik, gerakan tari, tokoh hingga makna tradisi terus diwariskan oleh orang tua dan kakek nenek kepada generasi yang lahir di Amerika Serikat.
Menurut Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, Danza de la Pulma merupakan tarian ritual yang menggabungkan unsur pra-Spanyol dan kolonial. Tarian ini menjadi bagian dari perayaan tahunan masyarakat Zapotec dan Mixtec. Hingga kini Danza de la Pulma terus dilakukan sebagai salah satu cara masyarakat adat Meksiko mempertahankan warisan budaya, sekaligus meneruskan ingatan sejarah kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari mancanegara, pemirsa, masyarakat Gadi Agragana merayakan Festival Homowo dengan berbagai tradisi dan ritual budaya. Festival tahunan ini menjadi momen untuk mengenang para leluhur sekaligus meneguhkan identitas masyarakat Ga. Perayaan Homowo diisi dengan tarian tradisional, prosesi, musik, serta berbagai ritual yang diikuti para pemimpin tradisional dan masyarakat. Salah satu ritual utama adalah menyiapkan dan menaburkan kepokpoi, makanan tradisional yang menjadi bagian penting dalam perayaan Homowo. Festival ini memiliki makna khusus bagi masyarakat Ga, karena menjadi momen untuk mengenang para leluhur dan merayakan kehidupan, serta warisan budaya yang diteruskan antar generasi. Homowo is our festival, and it is the time set aside to remember our ancestors, our forefathers. So every year is special to us, and this is our new year. This is the Christmas for the Gans. Homowo secara harfiah berarti menertawakan kelaparan. Tradisi ini berkaitan dengan sejarah masyarakat Ga yang pernah mengalami masa kelaparan sebelum kembali mendapatkan hujan dan hasil panen. Perayaan Homowo umumnya digelar di berbagai komunitas Ga di wilayah Greater Accra pada Agustus hingga September. Selain ritual dan makanan tradisional, perayaan juga diisi dengan tabuhan musik, nyanyian, tarian, serta pesta rakyat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Ga, Homowo bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan cara untuk menjaga tradisi, mengenang sejarah, dan meneruskan identitas budaya kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Temuan emas yang dilaporkan di County West Pokot, Kenya memicu demam perburuan emas di desa Kaparor. Warga berdatangan dan menggali tanah, berharap mendapatkan hasil untuk menambah penghasilan. Warga terlihat menggali lubang, memecah batu dan menyaring material dari tanah serta lumpur. Sebagian material yang diduga mengandung emas kemudian dikumpulkan dan ditimbang dalam jumlah kecil. Sejumlah pencari emas mengaku sudah mendapatkan beberapa gram dari hasil penambangan. Bagi warga, temuan ini menjadi harapan baru di tengah hasil panen jagung yang menurun. Sasa nikipata mingi, si nasaidia nyumbani na maneno ya shule tena. Watoto wanasoma, mimi naenda gold nasaidia watoto school fees na nyumbani tena. Kemana wakati ya kiangazi saya. Demam emas juga mendorong aktivitas ekonomi di desa Keparor. Pedagang mulai datang menjual makanan dan berbagai kebutuhan kepada para pencari emas. Sementara itu lonjakan jumlah pendatang juga menambah tekanan terhadap ketersediaan air, sanitasi, dan fasilitas dasar di desa tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah sepakat status ojol jadi bagian UMKM. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Simpo TV dan masih bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Pemerintah menilai pertumbuhan tersebut tidak hanya solid secara angka, tetapi juga berkualitas karena diikuti penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026 menunjukkan kondisi perekonomian yang tetap terjaga di tengah gejolak eksternal. Berdasarkan data BPS, sekitar 430.000 orang berhasil keluar dari kemiskinan pada periode September 2025 hingga Maret 2026. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun sekitar 24.000 orang sepanjang Februari hingga Mei 2026. Dari sisi konsumsi masyarakat, pertumbuhan tercatat 5,06% secara tahunan. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Kondisi ini antara lain didorong kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi, serta hadirnya efek pengganda dari berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan kedua 2026, meningkat dari 5,12% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh 6,87%. Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan Indonesia masih jadi destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian geopolitik. Pemerintah juga terus mendorong investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam. Berbagai hambatan investasi akan ditangani melalui satuan tugas di bottlenecking. Pada triwulan kedua, seluruh komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi mencatatkan pertumbuhan yang solid, yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang baik di tengah dinamika global. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% secara tahunan, mencerminkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh 6,87%, menunjukkan bahwa Indonesia tetap dipandang sebagai destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian global yang Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada semester kedua 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Paket tersebut mencakup bantuan pangan bagi 33,4 juta penerima manfaat, insentif tarif transportasi pada masa libur sekolah, serta periode Natal dan Tahun Baru, program magang nasional dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda. Pemerintah juga berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Dalam jangka panjang, pertumbuhan akan terus didorong melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan status ojek online akan menjadi bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah dalam peraturan Presiden yang kini masih dalam tahap finalisasi. Pemirsa, beralihnya status ojol sebagai pelaku UMKM akan mendapat keuntungan seperti salah satunya fleksibilitas waktu. Pemerintah sepakat bahwa pengemudi ojek online akan berstatus sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Status pengemudi ojek online tersebut masuk ke dalam peraturan Presiden tentang ojol yang kini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Status sebagai UMKM ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi para pengemudi ojol. Salah satunya ialah fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. Selain itu juga, pengemudi ojol yang berstatus sebagai UMKM tidak akan dikenakan pajak karena pendapatan pengemudi ojol dalam sebulan dinilai tidak mencapai 50 juta. Adapun pengemudi ojol berstatus pelaku UMKM dipastikan dapat memiliki peluang lebih besar untuk memulai usaha. Kalau keuntungannya kan ada beberapa macam-macam tuh. Pertama, misalnya dari segi fleksibilitas waktu, ya insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol, mereka punya fleksibilitas waktu. Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM, mereka bisa ikut menikmati.
Lalu yang ketiga nih saya lurusin ya, ini supaya jangan sampai lagi ada cerita-cerita yang lain-lain. Mereka tidak kena pajak karena dalam aturan insentif terhadap UMKM bagi mereka yang pendapatannya omsetnya di bawah 500 juta. 500 juta itu berarti per bulan kurang lebih sekitar 50 juta, 45 jutaan ya. 40 jutaan. Jadi omset di bawah 500 juta itu berarti per bulan pendapatan mereka omset kan 40 jutaan. Nah, ojol kan rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan. Jadi artinya mereka tidak dikenakan pajak. Jadi itu juga mereka mendapatkan insentif. Jadi saya mau lurusin loh, kalau misalnya ada yang cerita-cerita mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah, ini segala macam, saya luruskan enggak. Jadi totally 100% itu isu hoax. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah hampir merampungkan seluruh substansi dalam peraturan Presiden ojek online. Mensesnek juga mengatakan rapat koordinasi telah digelar untuk memfinalisasi aturan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan substansi dalam peraturan Presiden soal ojek online sedang dalam tahap finalisasi. Lebih lanjut, dirinya menyebut pemerintah telah merumuskan seluruh substansi yang akan dimuat dalam Perpres Ojol. Namun terdapat sejumlah formula yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan pola bisnis layanan transportasi. Meski masih terdapat formula yang dilengkapi, Prasetyo memastikan hal tersebut tidak akan mengubah substansi utama aturan. Penyempurnaan dilakukan agar implementasi kebijakan nantinya dapat mengantisipasi berbagai kondisi yang muncul di lapangan. Kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai Perpres Ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya, mengenai pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi, hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu nanti diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa case, karena pola bisnisnya kan ternyata setelah dipelajari banyak juga di situ polanya. Harus kita siapkan. Ya. Sebelum 17 Agustus. Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya menunggu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan tenaga pendidik ditarik menjadi ASN yang berada di bawah pemerintah pusat. Langkah ini dinilai dapat meringankan beban pemerintah daerah, terutama dari sisi belanja pegawai. Pimpinan DPR bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas terkait status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR akan mengkaji terlebih dahulu kemungkinan tenaga pendidik ditarik menjadi ASN yang berada di bawah pemerintah pusat. Namun jika nantinya diterapkan, maka guru yang berstatus ASN pemerintah pusat akan berpotensi ditempatkan ke daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Dengan skema ini, penempatan guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah. Selain itu, wacana tenaga pendidik ditarik menjadi ASN pusat mampu meringankan beban pemerintah daerah, salah satunya dari sisi belanja pegawai. Untuk urusan P3K ini sedang dibicarakan mengenai statusnya ya. Kalau untuk undang-undang Pemda Pemerintahan Daerah 23/2014 itu sebetulnya ada pembagian kewenangan untuk ini khusus guru ya yang dibicarakan tadi untuk PAUD, TK, SD, SMP itu oleh kewenangan kabupaten kota. Kemudian untuk urusan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi, kalau pendidikan tinggi oleh pusat. Ya. Nah, tapi di dalam undang-undang Pemda itu nomor 23/2014 itu kan ada komponen pengelolaan
kemudian masalah sarana prasarana. Nah, khusus untuk masalah tenaga pendidik ya dan guru itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi artinya bisa ditarik menjadi ASN pemerintah pusat, bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru, nggak numpuk satu tempat, bisa. Nah, ini sedang melakukan exercise. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa terdapat 2 opsi mengenai pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 2 opsi tersebut ialah kemungkinan pengangkatan guru honorer menjadi ASN daerah atau diangkat menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan terdapat 2 opsi yang tengah dibahas pemerintah, khususnya terkait nasib guru yang masih berstatus non-ASN atau honorer. 2 opsi ini yakni kemungkinan pengangkatan guru honorer menjadi ASN daerah atau diangkat menjadi ASN pusat. Namun, menurutnya jika guru non-ASN diangkat menjadi ASN daerah, pemerintah harus memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sedangkan opsi kemungkinan pengangkatan guru non-ASN menjadi ASN pusat, nantinya para guru akan menjadi ASN di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, itu nanti masih dibicarakan, apakah di-exercise semua. Apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah, cuma kemampuan daerah bagaimana? Kalau seandainya kemampuan daerahnya nggak kuat, ya mau nggak mau harus diberikan DAK non-fisik atau tambahan DAU kan. Nah, kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat, berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran. Nah, mungkin tunkinnya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah. Sekira itu, Pak. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinfo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Transmigrasi yang bekerja sama dengan Peking University dan Kedutaan Republik Rakyat Cina untuk mempelajari model pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Cina. Pemirsa, kerjasama ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia. Kementerian Transmigrasi menggelar seminar bersama Peking University dan Kedutaan Republik Rakyat Cina untuk mempelajari pengalaman pembangunan di Cina. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut model pembangunan Cina dinilai relevan untuk menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah ingin mengadaptasi pengalaman tersebut mulai dari pembangunan sumber daya manusia, pengembangan wilayah, penguatan ekonomi sesuai potensi daerah, hingga pembangunan industri di kawasan. Namun model yang diperoleh dari Cina akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di masing-masing kawasan transmigrasi. Hari ini Kementerian Transmigrasi mengadakan seminar kerjasama dengan Kedutaan Republik Rakyat Cina, Indonesia, dan Universitas Peking University tentang model pembangunan di Republik Rakyat Cina yang memberikan inspirasi yang sesuai dengan program transmigrasi, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kewilayahan, pengembangan model ekonomi sesuai dengan produk di masing-masing kawasan, dan membangun industri di kawasan. Sementara itu, Peking University menyambut baik kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Perguruan tinggi asal Cina tersebut menyebut memiliki pengalaman dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah pedesaan Cina. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertukaran pengetahuan dengan Indonesia. Very happy to be here to host the seminar with the Ministry of
transmigration in Indonesia. And I think this is just a very starting point that we can collaborate with each other probably in the future. I'm very happy to hear the project that Westminster just introduced. I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project you just proposed here. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang dan tidak diperbolehkan dibawa pulang. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG kini wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah makanan selesai dimasak. Kepala BGN Sudaryono menyebut aturan ini ditandai dengan diperlakukannya label waktu konsumsi pada setiap makanan MBG. Label tersebut menjadi acuan bagi siswa dan guru untuk memastikan makanan masih dalam batas waktu yang aman untuk dikonsumsi. Karena itu, siswa dan guru diminta memeriksa waktu konsumsi terlebih dahulu sebelum menyantap makanan MBG. Jika sudah melewati batas waktu, makanan diminta untuk tidak dikonsumsi. Kepala BGN juga menegaskan makanan MBG tidak diperbolehkan dibawa pulang sebab kondisi makanan setelah dibawa pulang sulit dipastikan, termasuk dari sisi kualitas dan potensi kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah. Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya, yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengkonsumsi dan bahkan di beberapa kasus keracunan yang kami temukan, bahkan orang tua siswa yang mengkonsumsi MBG di rumah itu kemudian juga mengalami keracunan. Mari kita sama-sama jaga bahwa MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi, dan MBG ini insya Allah kami Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik dengan zero toleran terhadap kasus keracunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aturan ini, Kepala BGN berupaya memperkuat pengawasan agar program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan bagi para penerima. Kepala BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG akan terus diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik tetap aman, berkualitas, dan memenuhi aspek gizi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, terus memberikan dampak positif bagi para siswa di SDN Cipaku Perumda, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, melalui pemberian makanan bergizi secara rutin, para siswa tak hanya mendapatkan asupan nutrisi untuk menunjang aktivitas belajar, tetapi juga diajarkan hidup hemat dengan menabung uang saku. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SDN Cipaku, Perumda, Kota Bogor membawa dampak positif bagi perkembangan para siswa. Tak hanya memastikan kebutuhan nutrisi harian anak terpenuhi, program ini juga mendorong kebiasaan baik seperti belajar menghemat dengan menabung uang saku. Antusiasme siswa terhadap program MBG terlihat dari kerinduan mereka dalam menikmati seporsi makanan bergizi dan makan bersama saat libur sekolah. Hal ini menunjukkan program MBG telah menjadi bagian dari rutinitas harian siswa
sekaligus memberikan pengalaman positif dalam membentuk kebiasaan hidup sehat dan hemat. Nama aku Syauki, kelas 5C, sekolahnya di SD Negeri Cipaku Perumda. Ada jeruk, susu, nasi, tahu, telur, sama sayur. Kangen. Kenapa? Karena gak ada makanan gratis. Kalau gak ada makanan gratis, kita gak bisa hemat, jadi jajan melulu gitu. Ya gak bisa nabung. Makasih karena makanannya setiap hari enak-enak. Makasih Pak Presiden sudah membuatkan makanan bergizi ini. Dengan asupan gizi yang konsisten, para siswa diharapkan dapat tumbuh sehat, lebih bersemangat belajar, dan mampu mencapai prestasi di sekolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP mengecam pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman dinilai merendahkan profesi wartawan. Pemirsa, pernyataan tersebut disampaikan Beni saat memberikan keterangan mengenai ketidakhadiran Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama MPR, DPR, dan DPD. Koordinatoriat Wartawan Parlemen mengecam pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman. Sebelumnya, Beni menjelaskan SBY tidak hadir dalam agenda kenegaraan pada 17 Agustus karena masih menjalani pemeriksaan kesehatan atau check-up di Amerika Serikat hingga akhir Agustus. Keterangan tersebut disampaikan Beni saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Saat seorang wartawan kembali menanyakan alasan ketidakhadiran SBY, Beni merespon dengan pernyataan dinilai merendahkan wartawan. Wakil Ketua KWP Erwin Siregar menyayangkan pernyataan Beni karena pertanyaan dan konfirmasi ulang merupakan bagian dari tugas jurnalistik. Menurutnya, wartawan memiliki kepentingan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar jelas dan tidak menimbulkan tafsir berbeda. KWP meminta Beni meminta maaf baik kepada wartawan yang bersangkutan maupun kepada publik. KWP juga mengingatkan para pejabat publik dan politisi agar menghormati kerja jurnalistik serta menjaga komunikasi yang sehat dengan insan pers. Erwin menegaskan jika tidak ada permintaan maaf, KWP akan melaporkan persoalan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. KWP berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat etika komunikasi antara wakil rakyat dan insan pers, khususnya di lingkungan parlemen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman menyampaikan permohonan maaf perihal pernyataannya yang merendahkan profesi wartawan. Dirinya mengaku salah dengan pernyataannya yang merendahkan profesi wartawan. Selesai begitu saya bilang, ini kalau tanya mesti pakai otak lah sedikit wartawan ini. Ya. Jangan sudah dijawab ya tanya lagi itu. Tapi itu bukan konteksnya. Jadi saya mohon maaf kalau tadi merasa tersinggung. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman menyampaikan permohonan maaf perihal pernyataannya yang merendahkan profesi wartawan. Pernyataan kurang pantas tersebut terjadi saat wartawan menanyakan terkait kehadiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Adapun pernyataan Beni Kaharman juga sempat dikecam oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Oleh karena itu, Beni mengaku salah dengan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Saya menyampaikan bahwa Bapak Presiden ke-6 saat ini lagi menjalani check up di Amerika. Besar kemungkinan sampai akhir bulan. Oleh sebab itu tentulah beliau tidak berkesempatan, tidak bisa menghadiri acara kenegaraan ini. Ya, itu intinya sudah jelas. Ya, lalu tadi teman-teman tanya lagi ya, berarti Bapak Presiden nanti Presiden ke-6 Bapak SBY apakah hadir atau tidak hadir? Ya kalau beliau sampai di sana akhir bulan ya otomatislah beliau tidak bisa hadir, kan begitu. Itu sudah selesai kan begitu. Lalu selesai begitu saya bilang ini kalau tanya mesti pakai otak lah sedikit wartawan ini. Ya. Jangan sudah dijawab ya tanya lagi itu. Tapi itu bukan konteksnya. Jadi saya mohon maaf kalau tadi merasa tersinggung berarti, tapi nggak ada soal yang lebih lagi. Jadi itu bukan isu utamanya ya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto menegaskan penanganan Riza Khalid masih menjadi prioritas utama aparat penegak hukum hingga saat ini. Hingga saat ini, alat penegak hukum tetap menjadikan Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi besar di sektor perminyakan Pertamina sebagai prioritas utama penangkapan. Kepala Bapisus Aris Marsudianto menekankan Riza Khalid masuk ke dalam daftar pencarian internasional dengan mekanisme red notice dan juga proses ekstradisi. Aris mengungkapkan pemerintah saat ini menaruh perhatian serius terhadap perburuan Riza Khalid dengan membangun koordinasi lintas lembaga bersama aparat penegak hukum yang ada. Pernyataan ini disampaikan Aris usai menghadiri konsolidasi intelijen kejaksaan seluruh Indonesia di Jakarta pada Senin sore. Ada ya beberapa kasus-kasus yang sekarang ini juga sedang dilakukan ya, baik yang melibatkan atau ditindaklanjuti oleh Satgas ya, maupun internal dari kejaksaan dan aparat penegak hukum yang lain ya. Ya kita lihat aja setiap saat kan berita-berita yang timbul. Kalau sudah fake, ya, akurat, autentifikasinya jelas, ya, masuk ke ranah hukum, pasti nanti akan segera di-announce ya oleh APH. Namun demikian ada hal yang cukup besar ya. Saat ini mungkin kita masih punya PR ya untuk ya, menangkap ya, dan memburu ya salah satu ya, koruptor besar ya, yang sudah diberikan red notice, ya, surat ekstradisi, yaitu Muhammad Riza Khalid, salah satu contoh. Ya, ini sedang kita ungkap ya, itu dan moga-moga ya pekerjaan kita yang sudah sinergis dengan seluruh aparat penegak hukum ya maupun ke internasional ya sampai detik ini ya akan berbuah seperti apa yang kita harapkan. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pedagang bambu Panjat Pinang kebanjiran pesanan, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Pemirsa, informasi kita lanjut dari kegiatan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluncurkan gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Menhub mengungkapkan bahwa arahan pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen serius untuk melangkah ke era restorasi ekosistem hutan Indonesia yang mengalami degradasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meluncurkan gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026. Gerakan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mempercepat pemulihan berbagai ekosistem dan habitat yang terdegradasi di kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Jadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden untuk melakukan restorasi ekosistem ini. Bahkan di pidato beliau di PBB tahun yang lalu dengan lantang mengatakan komitmen beliau pemerintah Indonesia untuk melakukan restorasi ekosistem terhadap lahan kritis luas 12 juta sekian dan 6,7 jutanya. Dalam pengarahannya, Menhub Raja Juli Antoni merefleksikan dinamika historis tantangan yang dihadapi hutan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga munculnya ekspansi monokultur dan tambang. Menhub menyampaikan bahwa momentum ini harus menjadi bahan refleksi agar tidak sekadar menjadi ritual tahunan, melainkan ada hal penting yang diambil untuk memperbaiki kondisi hutan dan keanekaragaman hayati nasional. Menhub mengungkapkan bahwa arahan pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta hektar, di mana 6,7 juta hektar diantaranya berada di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses pembiayaan yang mudah menjadi kunci bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kehadiran vintage lending menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha.
untuk memperoleh modal kerja secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Berikut informasinya. Akses pembiayaan yang mudah menjadi kunci bagi pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui platform berbasis teknologi, proses pengajuan pembiayaan dilakukan secara digital dengan memanfaatkan rekam jejak informasi keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Skema ini membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Hal tersebut disampaikan di sela-sela acara Cicil 10th Anniversary Celebration and Decade of Growth di Jakarta. Presiden Direktur PT Cicil Solusi Mitra Teknologi Yohanes Edward Wijonarko mengatakan perusahaannya berfokus menyalurkan pembiayaan produktif baik untuk kebutuhan alternatif, pendanaan maupun modal kerja pelaku usaha. Sebagai penyelenggara fintech lending yang juga telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi menegaskan seluruh layanannya dijalankan sesuai dengan regulasi, mulai dari transparansi informasi, ketentuan suku bunga, hingga etika penagihan. Kita mencoba untuk memberikan channel bagi masyarakat, baik itu dari pemberi dana, untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada UMKM atau pelaku usaha. Jadi nggak cuma untuk bisa mendapatkan return, tapi juga bisa memberikan dampak positif pada perkembangan daripada pelaku usaha dan juga ekonomi nasional. Dalam mengembangkan bisnisnya, perusahaan juga menggandeng berbagai mitra yang memiliki jaringan distributor dan vendor. Kolaborasi ini memungkinkan pelaku usaha yang belum terjangkau pembiayaan konvensional memperoleh modal kerja dengan manajemen risiko yang terukur. Selain itu, perusahaan juga turut memperkuat kolaborasi dengan bank maupun lembaga pembiayaan konvensional melalui infrastruktur digital yang dikembangkan sehingga akses pembiayaan bagi UMKM menjadi semakin luas. Melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pembiayaan digital diharapkan mampu memperluas akses modal bagi UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat tahun ini. Selain beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan kehidupan asrama, para siswa juga mendapat pendampingan dari Taruna Bakti selama 5 hari. Para siswa diajak belajar mandiri, disiplin hingga berani tampil percaya diri sebagai bekal menjalani kehidupan di sekolah rakyat. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat tahun ini. Selama 5 hari, para siswa tak hanya diajak mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga beradaptasi dengan kehidupan asrama. Pengalaman baru hadir lewat kehadiran Taruna Bakti yang mendampingi para siswa dalam berbagai kegiatan. Tak sekedar memberikan arahan, para Taruna Bakti juga hadir sebagai sosok abang dan kakak asuh yang berbagi cerita pengalaman serta semangat. Dalam pendampingan ini, para siswa dilatih untuk lebih mandiri, disiplin, dan berani tampil percaya diri. Kehadiran Taruna Bakti pun memberikan warna baru dalam MPLS Sekolah Rakyat. Melalui pengalaman selama 5 hari, para siswa diharapkan tak hanya siap menjalani kehidupan di asrama, tetapi juga memiliki keberanian untuk terus bermimpi dan mengejar cita-cita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Istana menggelar gladi parsial upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Selasa pagi. Gladi parsial ini dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Istana menggelar gladi parsial upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Selasa pagi. Gladi parsial diikuti oleh pasukan TNI Polri hingga pasukan pengibar bendera atau Paskibraka. Di tengah teriknya matahari, mereka tetap bersemangat memantapkan persiapan. Persiapan tersebut menampilkan sejumlah rangkaian gerakan mulai dari baris berbaris, penampilan drum band, hingga sesi gladi pengibaran bendera. Selama proses gladi ada pula kereta kencana pembawa bendera yang akan digunakan dalam kirap kenegaraan. Sementara itu sejumlah atribut seperti bendera serta layar besar dengan nuansa warna merah putih juga sudah mulai terpasang menghiasi area halaman Istana Merdeka. Gladi parsial ini dipantau langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mensesnek Prasetyo mengatakan gladi parsial dilakukan setelah para setiap pasukan melakukan latihan secara terpisah. Prasetyo memastikan bahwa para pasukan upacara telah melakukan persiapan dengan baik. Rangkaian gladi pun akan terus dilakukan menjelang peringatan HUT ke-81 RI. 26 hari Selasa, kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya.
tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana. Upacara peringatan HUT ke-81 RI akan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu. Di luar itu, pemerintah juga telah menyediakan sekitar 5.500 kuota undangan melalui pendaftaran yang berlangsung pada 5 hingga 9 Agustus 2026. Pemerintah juga telah menambah 3.400 kuota bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Tambahan undangan tersebut nantinya akan dibagi dalam 2 sesi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat nasionalisme berkobar di tanah Papua melalui kirap dan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Kilop, Kabupaten Jayapura. Ribuan meter kain merah putih terbentang megah di kawasan Bukit Paralayang Rindam 17 Cendrawasih, Gunung Kilop, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan yang dipimpin langsung Panglima Korps TNI HBM Majen TNI Yuda Erlangga ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diawali dengan kirap merah putih sepanjang 1 km yang diikuti prajurit TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Sekitar 1.200 peserta berjalan bersama dalam satu barisan menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan di tanah Papua. Bendera merah putih berukuran 120 meter x 80 meter dibentangkan di atas ketinggian gunung Kilop. Pembentangan bendera merah putih berukuran raksasa menjadi wujud nyata semangat persatuan dan nasionalisme yang terus dijaga oleh seluruh anak bangsa dari Sabang hingga Merauke. Iringan lagu Indonesia Raya menambah kehikmatan acara saat ratusan peserta memberikan penghormatan kepada lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan, kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter kali 80 meter, di mana saat ini tepat pukul 10.00 WIT sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Melalui kegiatan ini, Korps TNI HBM berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan juga cinta tanah air dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda maupun masyarakat Papua. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pedagang bambu Panjat Pinang di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, kebanjiran pesanan pada Selasa siang. Dalam sepekan terakhir, pedagang mengaku sudah mendapatkan pesanan sebanyak 20 bambu Panjat Pinang. Kesibukan pedagang bambu yang berada di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang meningkat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Dalam sepekan terakhir, mereka harus bekerja ekstra menyiapkan pesanan pembuatan bambu Panjat Pinang yang dipesan warga untuk perlombaan di Hari Kemerdekaan. Pedagang mengaku sudah mendapatkan pesanan bambu Panjat Pinang sebanyak 20 unit. Diprediksi pesanan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya Hari Kemerdekaan. Untuk satu bambu Panjat Pinang setinggi 8 meter dibanderol Rp300.000, tergantung besar dan juga panjang bambu Panjat Pinang yang dipesan. Selain dari wilayah Kabupaten Tangerang, pesanan bambu Panjat Pinang ini juga datang dari wilayah Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Jualan bambu buat tahun ini alhamdulillah ada aja itu. Dibandingin tahun depan kayaknya lebih ada peningkatan sedikit dari tahun sekarang. Kira-kira 10-50% mungkin. Mudah-mudahan lebih banyak lagi tariannya. Tahun kemarin kurang lebih 10 lah, tapi sekarang hanya lebih dari 20. Tapi kalau untuk baleonya paling di kisaran baru 220 lah satu. Dari hari Jumat kemarin lah bikinnya, bahannya datang langsung bikin. Bang, kalau dalam sehari pembuatan Panjat Pinang dari bambu ini berapa? Dalam satu hari bisa 2, kalau fokus itu ya. Kalau fokus bisa 2, kalau misalkan nggak fokus ya paling 1. Ini juga belum beres yang sana dari pagi. Per unitnya tahun sekarang
300. Nah, itu juga mungkin kan nawar-nawar apa. Jadi bisa turun-turun 210 lah. Harganya satu ikatnya 100.000, isinya 10 biji, kadang 90. Kalau yang paling Tangerang aja. Oh, Tangerang sekitar Tangerang paling jauh? Paling jauh Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tradisi menggelar perlombaan di Hari Kemerdekaan membuat banyak warga membutuhkan bambu panjat pinang sebagai sarana lomba dengan berbagai hadiah di puncaknya. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Pemkot Jakarta Barat yang membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, hal ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, sekaligus meningkatkan penghormatan terhadap simbol negara. Pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera ini dilakukan dalam kegiatan yang digelar pada Senin 10 Agustus 2026. Usai gelaran apel rutin Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah bersama jajaran kemudian membagikan bendera merah putih kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di Jalan Kembangan Raya, tepatnya di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ini bukan sekedar membagikan selembar kain merah putih, tetapi mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta menghormati simbol negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja perangkat daerah, para camat, para lurah, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi mendukung gerakan ini. Mari kita pastikan bendera yang telah terkumpul agar segera disalurkan kepada masyarakat, sehingga semakin banyak lingkungan yang semarak. Dari total 8.000 bendera yang disiapkan, sebanyak 1.000 bendera berukuran 120 x 80 cm dan 90 x 60 cm dibagikan langsung kepada pengendara yang melintas. Menurut Iin, gerakan pembagian bendera tidak hanya bertujuan memperbanyak pemasangan bendera menjelang peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, sekaligus meningkatkan penghormatan terhadap simbol negara. Iin juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan mengajak masyarakat memasang bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing selama momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Pemirsa, pemerintah menegaskan stabilitas keamanan nasional saat ini dalam kondisi mantap dan terkendali. Pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum teruji, terutama yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menarik kesimpulan atau menyebarkannya kembali. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Kodari menegaskan, pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Berbagai langkah pengamanan di ruang publik menurut pemerintah merupakan bagian dari mitigasi dan manajemen risiko. Langkah tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dengan mengikuti informasi dari sumber resmi. Pemerintah berkomitmen menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta. Pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Sampai saat ini, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi yang mantap dan terkendali. Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko
yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dengan tetap mengikuti informasi dari sumber resmi. Pemerintah akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasiskan pada fakta. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Di sisi lain, pemerintah menegaskan tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Namun penyampaian pendapat diharapkan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kodari mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Masyarakat juga diajak merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tetap tertib dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir resmi rampung 100%. Pemirsa, kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendukung mobilitas dan aktivitas hingga perekonomian warga. Pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah selesai 10%. Jembatan yang menjadi salah satu akses penghubung penting bagi masyarakat ini kini siap dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas warga. Keberadaan jembatan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena dinilai menjadi jalur mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan konstruksi beton yang lebih kokoh, jembatan ini diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga saat melintas. Selain memperlancar arus transportasi, kehadiran jembatan juga diharapkan dapat mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat dan membuka peluang pengembangan wilayah di Desa Penindayan dan sekitarnya. Masyarakat pun turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto dan keterlibatan TNI dalam pembangunan jembatan tersebut. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan TNI yang telah membangun jembatan air rarai Desa Penindayan. Sehingga kami petani di Desa Penindayan di dalam mengeluarkan hasil itu sangat lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak Prabowo dan TNI. Ciana Bila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program TNI Manunggal membangun desa reguler ke-129 di Desa Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah kembali menyasar aspek kesejahteraan masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi bersama TNI dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang luas bagi warga desa. Kunjungan tim pengawasan dan evaluasi TMMD reguler ke-129 di Desa Parangjoro turut diisi kegiatan bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kesempatan ini, pelaksana tugas Bupati Sukoharjo melihat langsung pelaksanaan TMMD serta mengikuti sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi terakhir kami menginjakkan kaki di lapangan Desa Parangjoro ini ketika pembukaan TMMD. Kemudian ini kami datang lagi, nanti kami yakinkan Pak Dandim yakin ini lapangan yang dulu waktu kita pembukaan ternyata berubah drastis. Artinya apa? Artinya ketika terjadi kemanunggalan TNI dengan masyarakat, tantangan, hambatan, kendala, yang hal-hal yang sekiranya berat akan menjadi ringan, yang sekiranya mungkin tidak terbayangkan akhirnya bisa terwujud seperti lapangan yang ini kita injak bersama ini. Maka kami berterima kasih kehadiran dari Ketua Wasef, Pak Kadis Penat. Mudah-mudahan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa lebih mempresisi lagi TMMD yang hari ini digelar, diketuai oleh Grand Satgas Pak Dandim 0726 Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo ini. Kemudian tentu tadi beberapa masukan arahan kami catat satu persatu untuk bisa kita konstruksikan ke depan TMMD yang berikutnya
nanti akan lebih presisi lagi sesuai apa yang menjadi ruh atau tujuan dari kegiatan TMMD, sesuai apa yang dikersakake oleh Bapak Panglima TNI, sehingga akan bisa mengakselerasi pembangunan terutama di Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi bersama TNI dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan TMMD memberikan manfaat yang luas bagi warga Desa Parangjoro. Pemirsa, semangat gotong royong terus ditunjukkan personel Satgas TMMD reguler ke-129 Kodim 0726 Sukoharjo bersama masyarakat Desa Parangjoro, Jawa Tengah. Sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan Satgas TMMD terus menunjukkan perkembangan. Dalam kunjungan tim pengawasan dan evaluasi TMMD reguler ke-129 di Desa Parangjoro, progres pembangunan menjadi salah satu hal yang turut menjadi perhatian. Sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan Satgas TMMD terus menunjukkan perkembangan dengan penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk sasaran utama kita kan ada 11, jadi yang talut itu sudah 100% 3 titik, tinggal 80-an% ini 1 titik lagi. Kami rasa dalam waktu yang 5 hari ini bisa selesai. Kemudian untuk pengerasan jalan sudah, gorong-gorong ini tinggal 1 titik lagi menjelang selesai. Itu kami prediksi sudah bisa selesai. Kemudian untuk sasaran tambahan yang RTLH ini mencapai sudah 90%, tinggal hanya pengecatan saja. Kami yakinkan nanti akan selesai tepat waktu. Melalui pemantauan dan evaluasi secara langsung, Satgas TMMD terus memastikan setiap sasaran dapat diselesaikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Parangjoro. Pemirsa, pelaksanaan TMMD reguler ke-129 Kodim 0726 Sukoharjo memasuki tahap akhir. Tim pengawasan dan evaluasi meninjau langsung progres pembangunan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol untuk memastikan seluruh sasaran dapat diselesaikan sesuai target. Pelaksanaan TMMD reguler ke-129 Kodim 0726 Sukoharjo memasuki tahap akhir. Tim pengawasan dan evaluasi meninjau langsung progres pembangunan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, untuk memastikan seluruh sasaran dapat diselesaikan sesuai target. Jadi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi TMMD yang 129 ini dilaksanakan seyogyanya memang pertengahan bulan. Pada pertengahan bulan itu kita bisa melihat progres dari pembangunan mulai dari sasaran fisik dan tambahan yang dilaksanakan oleh Dansatgas, yaitu Dandim, pelaksanaan kegiatan TMMD ini, di mana pengawasan dan evaluasi ini harus tetap dilaksanakan. Tujuannya apabila ada kekurangan, apabila mungkin sasarannya bisa ditingkatkan kembali, itu bisa disampaikan sebelum pelaksanaan penutupan. Jadi itu tujuan kedatangan saya. Nah, kami lihat di sini tadi di paparan juga para Dandim sudah semuanya 90%, memang kurang 5 hari lagi. Ya, diharapkan pada saat penutupan seluruhnya sasaran sudah 100% ya, Pak Dandim. Nah, di sini juga ada Pak PLT Bupati, di mana TMMD ini juga bisa memiliki nilai manfaat pada masyarakat. Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh sasaran TMMD dapat diselesaikan secara optimal sebelum program resmi ditutup. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.